Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Kok bisa jadi duta siswa? Jadi Mi awalnya itu kan ikut duta siswa Sumatera Utara, Bang. Awalnya tuh gabut sih sebenarnya. Gak ada. Enggak, serius. Anak kok. Dia selalu nge-support Messi, makanya Messi Yang dibawa. meninggal? Iya. Yang baru ini nggak kenal? Kenal, cuma deket juga. Oh, oke. Semenjak Mi menang ini, Bang, itu dekat semua. Oh, siap. Kembali lagi di Bacri Podcast. Banyak kali, wow. Oke, hari ini kita podcast, di video kali ini kita podcast bersama wanita cantik setembung raya. Isur, sedep. Tahu kalian tembung? Hah? Gak tahu kalian kan? Inilah kalian biar tahu kalian tembung. Karena penontonku ini banyak bukan orang tembung. Dan supaya yang nonton ini banyak orang tembung juga. Ini wanita ini, ini manusia ini seorang wanita, nah, itu maksudnya tadi. Seorang manusia, apa tadi? Nah itu jadi, dan kalau dilihat-lihat cantik dan berprestasi, muda, agresif, itu pokoknya aktif dan ini dia. Meli Chu, bener? Bener. Oke, selamat datang Meli Chung. Oke, ngundang Meli Chung sebagai duta siswa utama Indonesia 2023. 23. Gokil. Bentar, itu asli? Asli dong, Bang. Asli. Yakin? Yakin. Saya boleh lihat, karena ada yang nggak asli, belakangnya palsu gitu, atau KW. Boleh lihat? Boleh. Duta siswa. Kenapa nggak siswi? Hei, kamu perempuan. Ayo. Karena kan sebutan umumnya siswa. Siswa itu kan udah mencakup semua kalau di kedutaan. Oke. Jadi, duta Siswa. iya, duta siswa. Ada juga duta pariwisata. Kenapa yang cewek nggak pariwisiti? Oh ini ya. Ini dari mana? Yang nyelenggarain dong. Yang nyelenggarain. Iya. Yang nyelenggarain pemerintah. Enggak. Jadi Duta Siswa Indonesia ini dilisensi sama Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Lingkar Inspirasi Bangsa. Bangsa. Oke, itu apa? Organisasi atau Yayasan. oh yayasan di Indonesia? Iya. Oke. Duta wisata lagi. Duta siswa ini mulai dari kapan adanya event ini? Kalau Duta Siswa sendiri, kalau Duta Siswa Indonesia ini angkatan pertama. Angkatan pertama? Iya. Oke. Tapi kalau Duta Siswa Sumatera Utaranya, tahun ini udah angkatan ketiga. Oke. Yang Sumatera Utara sama lingkar apa tadi? Lingkar Inspirasi Bangsa. Itu juga? Sama. Di Jadi Sumatera Duta Utara? Siswa ini kayak salah satu programnya gitu loh, Bang. Dari Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa itu. Nah, yayasan itu ada di Sumatera Utara? Di setiap provinsi ada, cuman pusatnya di Sumatera Utara. Oh, pusatnya di Sumatera Utara. Terus bisa mengadakan se-Indonesia dan Meli ikut? Iya, Ikut serta. karena kan Meli ikut yang di Sumatera Utara juga. Oh, begitu. Iya. Oke. Ini mau kamu pakai atau kamu simpan aja dulu? Simpen aja deh, boleh. Oke, silahkan. Oh iya, asli. Nih ada nih. Ini bekas-bekas kemarin itu bedak-bedak waktu di acara pemilihan. Ini lipstick-lipstiknya. Ya Allah, aduh diperhatikan. Boleh simpan lagi. Oke. Itu harus seperti itu. Boleh dibuka? Mau nengok, boleh? Boleh lihat? Boleh. Boleh ya? Atau Bang mau coba boleh juga. Tapi awas rentan pecah ya. Kan tipis banget dia. Fragile. Apa? Pecah belah apa? Jangan dibanting, fragile. Kayaknya bukan fragile. Apa dong? Fragile. Fragile bacanya kan? Iya. Bukan. I'm a Barbie girl. Apa jadi fragile? Free. Dia kan free itu kan. Gini pakai? Iya. Udah tinggal pakai heels abang catwalk dah. Oke. Tapi berat ya? Iya, sakit di sininya. Berat ya? Sap.
Jadi duta podcast Sumatera Utara. Iya, Wah. siap. Belum ada yang mau kayak gitu, Pak, karena emang sedikit podcaster. Ih, berat ya. Iya, lumayan lah kalau dipakai Ada. kan duitnya. Ini oke. Bisa digade? Digade. Susah loh Bang dapetnya loh. Susah ya? Susah. Oke, nanti kita bicarain perjuangan untuk dapatin Boleh itu. disimpan kan Bang? Boleh lah, simpan. Ini apa lagi? Pialanya. Pialanya. Oke, saya kira trompet tadi ini. Iya sih, bentuknya mirip. Mirip. Kamu tahu kenapa bentuknya seperti ini? Nggak tahu sih. nggak diedukasi ya? Enggak. Itulah. Harusnya itu yang ngasih piala itu harus diedukasi. Ini kenapa pialanya seperti ini? Nah, kan berarti kan ada maksud ini seperti ini. Iya kan? Kayak Iya sih. Indonesia Award. Iya kan? Pialanya seperti apa tuh? Kayak mic atau apa? Ada maksud. Nah, ini masa pemenangnya nggak tahu? Ada sih, ada kaitannya sama logo yayasan itu tadi. Oh, oke. Cuman nggak yang artinya mendalam gitu. Oke, kategori putri. Orang yang putranya? Jawa Barat. Kota? Kota Sumedang. Sumedang suka makan tahu. Iya. Enggak, itu nama daerah loh. Oh, iya. Ya kan ada tahu Sumedang. Oh iya, Ada oke. kan? Ada. Nggak salah dong. Nggak. Iya, karena ini nggak mengganggu kita taruh sini aja, oke? Oke. Di mana cocoknya? Sini, sini, di sini. Di sini aja, di sini aja. Oke. Nah, Oke. aman kamera? Cocok. Oke. Meli Chung, Iya. tapi kita terhambat dengan piala ini. Gak Perantara. gak cocok di sini saja. Ada, Meli oke. Chung, Chung Marga berarti ya, bukan karena kamu wancung. Enggak ya, Bukan. enggak. Oke, kamu siswa Sumatera Utara. Iya. Siswa yang ada di Sumatera Utara. Emang sekolahnya di mana? Di SMA Cerdas Murni Tembung. Beringin. Mana tuh? Di Beringin. Oh iya, Cece nggak tahu. Oh iya, siapa boleh, yang boleh. nggak tahu cerdas murni? Top, menghasilkan duta siswa Indonesia, bayangin. Untuk pertama kalinya di Sumatera Utara di Indonesia lagi ya. Pemenangnya yang putrinya dari Sumatera Utara, dari Tembung lagi, Iya. dari Deli Serdang. Iya bener. Betul, kaget-kaget dia. Dari Serdang, kan? KTP dari Serdang? Oh, enggak. Belum buat KTP? Udah. Udah. Berapa? Medan. Ah, kok Medan? Tinggal di mana? Di Deli Serdang. Iya, gawat kita ini. Enggak, kakak Mi kan Medan. Ah. Kakak ya? Iya, kakak Mi Medan. Ah. Jadi KTP Mi Medan. Orang tua di Medan apa di Tembung? Di Tembung. Terus? Cuman kan gimana ya ngomongnya? Berarti Mei pindahan dari Medan ke Iya, Mi aslinya Riau. Riau. Iya, Batam. Batam. Riau bukannya Pekanbaru? Riau. Salah, Batam maksudnya. Hah? Iya, salah Bang, salah. Aduh. Salah, Batam maksudnya Aku kok gini juga Riau. aja. Kok jadi Riau kok jadi Batam? Iya, salah, Batam. Di Batam. Dulu di Batam. Black market. Banyak barang-barang hitam di sana. Apa itu maksudnya? Black hitam. Oh, iya. Market penjualan, ya kan? Pasar Tas kena hitam. serang loh. Sama? Oke, dari Batam. Iya. Pindah ke-nya langsung ke Tembung atau kemana Enggak, dulu? ke Medan dulu. Ke Medan dulu. Daerah mana? Daerah mana tuh ya, Mah? Pokoknya Medan sekitar lah. Medan sekitar. Terus mulai tinggal di Tembung Dari umur SMP kelas 1. kelas 1. 2000 berapa? Ingat? Enggak, Nggak 23, ingat. 22. Sebenarnya nggak ingat tapi malas ngitung. Iya, udah anggap aja lah itu SMP kelas 1. Oke, berarti sudah mulai lama. Kenapa nggak pindah kakak ke Deli Serdang? Iya, gimana? Kenapa? Enggak apa-apa. Ngeluarin biaya banyak ya? Enggak juga sih. Tapi? Kan ribet juga sih, Bang. Harus Siapa bilang ribet? Ribet dong. Mei hari ini jumpa sama abang, udah kenal sama abang. Mei cukup ngurus surat pindah aja dari Medan, kasih ke abang selesai gratis. Kakak KTP Deli Serdang, gratis abang buat. Oke. Kita buat gratis untuk Mei. Astaga, oke. Itu yang dipikirin masyarakat ketika mau pindah, takut ribet dan ngeluarin biaya untuk para calo-calo yang luar biasa. Memeras. Yang luar biasa pokoknya. Jadi nanti kita coba urus Oke. pilih. Karena sayang loh kalau sudah apa namanya, Mei itu kan bawa cerdas murni. Cerdas murni kan ada di Deli Serdang dan Mei harus bangga di Deli Serdang.
Bangga. Kan itu. Tapi tergantung mau pindah apa. Tapi udah salaman tadi itu tandanya deal. Kita bantu untuk merubah kakak KTP-nya Warga Tembung sekitar. Warga Deli Serdang. Oke. Tembung. Kecamatan apa? Percut Setuan. Percut Setuan. Desa? Sambirejo Timur. Samtim, Bang Arifin, Kenal. kadesnya. Kan alumni CM juga. Alumni CM, luar biasa CM ini kan. Tamatan-tamatannya jadi kepala desa, jadi micung. Okay. Makanya masuk CM. Makanya masuk CM. Promosi, hey CM, Iya. ini bisa nih Numpang kau. dong. Ini mana ketua yayasannya atau komitenya? Pak, Bu, izin Pak, ini podcast kita coba untuk mempromosikan nih CM nih. Siapa tahu ya kan? Nah, Jadi itu. bisa lah. Bisa. Ica Pak, Ica. Oke, Meh, kok bisa jadi duta siswa? Gimana ya Bang? Panjang sih ceritanya. Boleh. Ini kita banyakin aja kuahmu, Meh. Oke, siap. Banyakin aja kuahmu. Jadi Mi awalnya itu kan ikut Duta Siswa Sumatera Utara Bang. Awalnya tuh gabut sih sebenarnya. Enggak, serius ini. Anak. Kan corona kemarin. Oh iya benar. Nah, ya udah, Iya. Mei coba. Sebenarnya Mi itu udah disuruh dari Mei kelas 1 SMA. Yang nyuruh siapa? Anak Duta Siswa juga, Duta Siswa Sumatera Utara. Kenal Oke. sama Mi. Kakak tingkat berarti? Iya. Oke. Karena kan Terus? Mi sering organisasi di luar. Sering organisasi Di luar Oke. kayak. Jadi Mei disuruh gabung, cuman Mei belum mau pas kelas 1 karena Mei masih fokus ke lomba-lomba. Oke. Terus pas kelas 2 Mei pikir-pikir, oh iya juga nih agak boring juga kan, gak ada kerjaan juga, cuma sekolah pulang, paling ekskul. Mei ikutin lah. Oke. Lolos sampai ke karantina yang sumut. Oke. Nggak Ikut menang Bang rupanya. Ikut tahun berapa? 2022. 2022. Kamu ikut sampai karantina. Iya. Tapi nggak menang. Menang nggak ya? Kayaknya kalau orang-orang bilang menang sih ya, dapat top 6. Oh, top 6. Kan kalau menang It's itu kan okay dia lah. 6 pasang. Not bad lah. Nah, bad lah menurut Mei. Wakil 5. Oh iya. Juara kasihan tuh. Oke. Gini nih kalau juara utama ngomongnya yang Emang 5 bener nih, emang bener. Emang benar. Oke, lanjut. Mei lah yang anggap itu juara kasihan Oke, kan. ya. Dan dari Duta Siswa Sumatera Utara itu juga kayak apa ya? Something yang nggak pernah Mei pikiran bakal terjadi gitu. Oke. Kayak makin banyak yang banyak lah komen-komen negatif semenjak Mei ikut itu. Kemarin sempat. Ikut Duta Siswa Sumatera Sumatera Utara. Komen negatif apa? Separah apa negatif? Ya abang tau lah ya tembung people ini gimana ya kan. Kayak banyak juga yang bilang kayak itulah ngapain ikut-ikut duta gitu, nggak bakal menang. Terbukti kan dapatnya wakil terakhir gitu. Sedangkan anak-anak yang nggak menang sama sekali, nggak dapat atribut itu dibanggain banget sama orang-orang di sekitarnya. Ini nih orang-orang mana? Orang Tembung mana? Iya tembung lah pokoknya. Masa disebut bang alamatnya namanya? Enggak. Maksudnya orang-orang Santim? Enggak kan? Enggak. Atau orang-orang cerdas murni? Sumut. Sumut. Ini berarti ada circle sendiri ya? Duta Ada. siswa ini ada circle sendiri yang memerhatikan kedutaan siswa ini? Ada ya? Circle Maksudnya- yayasan tadi. Iya, Pak. Berarti artinya gini, ada yang apa ya? Peminat-peminat ke situlah yang yang Ada. bicarain Mei itu ya. Oke, tapi teman-teman sekolah apa kabar? Ada juga head comment? Banyak. Oke, yang paling bikin sakit hati apa? Head Aduh, comment-nya. pernah sih kayak ngomong Mei itu paling nggak bisa, mungkin semua orang juga nggak bisa ya kalau udah dirasisin namanya body shaming. Kayak dibilang dulu tuh Mei gendut banget bang, berkali-kali lipat dari ini. Oh iya. Iya, kayak yang bener-bener. Berapa kilo? Berapa? Nggak sampai 100 sih, cuman dalam ukuran cewek tuh gendut gitu. Oke. Gemuk gitu, Oke, berisi. Oke. Dari situ juga sih mulai dibilang-bilang. Terus juga Mei itu agak bentrok masalah di 2022 itu. Banyak masalah. Masalahnya terhadap berat badan? Enggak kan? Enggak, maksudnya masalah-masalah lain bang, Oh, banyak. bentar, satu-satu bahasnya. Tadi masih berat badan ini. Masalah bully berat badan ini apa kalimat yang buat sakit hati waktu itu? Oh enggak, sakit hatinya nggak di situ. Sakit hatinya pas Mei bentrok masalah itu dibawa ke duta siswa juga. Oh, boleh tahu masalahnya apa? Boleh. Jadi kayak pas 2022 itu bertepatan Papa Mei sakit pertama. Oke. Papa Mei sakit keras. Abis itu juga Mei kan ketua OSIS juga. Di Cerdas Murni. SMA SMK. Oke. Mei ketua OSIS juga ada masalah. Terus juga dari OSIS itu, jadi kita nggak usah sebut nama, nggak usah sebut gimana. Cuman Mei ada inisial boleh. masalah lah.
sama salah satu guru di situ. Guru. Mm-mm. Oke, masih sampai sekarang mengajar? Masih. Oke. Jadi kayak di sekolah itu selalu ada perlombaan gitu bang, perlombaan kelas gitu-gitu. Oke. Jadi kayaknya wajar sih ya yang namanya ketua atau pemimpin tuh pasti bakalan salah ketika anggotanya salah. Betul. Yang pertama kali disalahkan tuh pasti pemimpinnya. Betul. Dan itu terjadi ketika perlombaan itu. Lomba apa itu? Kebersihan kelas. Jadi ada kayak beberapa anak OSISMI itu kayak negur karena kan kami tuh buat kayak aturan. Kalau per kelas itu boleh bersihin kelas mulai dari tanggal sekian, dari jam sekian dan ada aturannya. Per kelas tuh cuma boleh 8 orang atau 7 orang misalnya. Oke. Dan itu ada beberapa kelas yang kayak nggak ngelanggar peraturan itu. Ditegur lah sama anak OSIS Mei. Tiba-tiba Mei nggak tahu apa-apa nih kan, udah capek-capek lah Mei kerja kesini mari. Pas mau pulang dipanggil Mei pertama kali tuh inget kali mama sama papa masih di rumah sakit. Mei dipanggil ke tengah lapangan, Mei dimarahi di tengah lapangan, dan itu banyak orang. Yang marahin guru itu tadi? Iya. Pakai toa dong marahin? Ya enggak dong. Jadi, ngomong cuman kuat gitu ya. Tahu lah suara ibu-ibu kayak mana? Oh, ya kespil lagi ibu-ibu cewek. ini. Aduh. Oh ibu-ibu. Ditegur lah Mei di situ. Borek enggak? Ya gitulah. Oh iya. Aduh bang. Tahu kan borek apa? Enggak. Boru regar. Oh iya. Bener. Bener. Karena emang itu nggak dipungkiri. Borek itu emang seperti itu. Oh, berarti orang-orang borek itu memang suka marah-marah nggak jelas ya? Bukan Oh, itu. bukan. Mungkin itu pas dapat seperti itu di Meli, tapi lebih banyak cerewet. Kebanyakan borek itu pasti cerewet. Itu wah, cerewetnya ada yang cerewet positif, ada cerewet yang negatif. Pokoknya cerewet. Gitu. Dan itu diakui sama boreknya sendiri. Dan banyak juga borek itu jadi pemimpin, kepala sekolah. Itu Iya Min sih. Medan Tembung, Min 12 sekarang itu borek. Min Medan borek. Banyak yang jadi pemimpin borek-borek itu. Itu yang luar biasanya. Iya, bagus. Tapi kita nggak bahas borek, nggak, jangan. Borek jadinya. Kita bahas bocung. Oh. Borucung. Oh iya, siap. Bocung. Hashtag garis keras nih. Borucung. Oke. Tadi berarti dimarahi ya sama. Iya, cuman itu belum parah bang. Jadi belum, ada lagi yang belum parah? puncak permasalahan sama guru tadi itu. Jadi besoknya itu Mei ke sekolah lagi. Barulah masalah itu tuh nyebar dari satu guru, jadi ke semua guru tingkatan SMA SMK tapi cewek. Oke. Jadi Mei dimusuhi sama semua guru cewek Oke. di tahun itu. 2022. Sampai Mei lewat yang ke lorong kelas tuh kan kadang Mei kontrol murid-murid. Mei lewat tuh kayak sampai dipanggil. Yang paling buat Mei sakit hati itu Mei dimarahin di depan banyak siswa. Ya namanya ketua OSIS kayak mana sih bang? Pasti banyak yang kenal gitu kan. Dan dimarahin kayak yang sampai ditoksikin tuh ada. Contoh. Ya, itu guru. Toksiknya. Contoh. Aduh. Iya ada yang Wah. ya itu yang Cakap. buat iya yang buat Mei sakit hati itu. Di depan siswa. Iya di depan Allah kelas. Karim. Berla- Guru. Iya bang, berlanjarlah masalah itu. Itu guru yang marahin waktu itu juga waktu di tengah lapangan. Sama. Dia fokus center yang buat masalah dia. Yang cakap kotor tadi dia juga. Oh. Itulah ya bang yang buat nyebar sampai kayak masalahnya itu sampai ke Kepsek. Mei dipanggil ke bagian kesiswaan sampai kayak ini tuh ada masalah apa gini. Ya jadi mungkin kan kita pasti ada yang ngedukung juga kan. Jadi kayak ada beberapa orang yang ngejumpain Mei nih. Nanya ke Mei, "Loh Mei, kau ini ada masalah apa sama guru-guru? Kok dibicarain di kelas kami kayak iya si Mei itu ngelawan orang tua. Bahkan kayak ada kata-kata Mei itu kasar sama orang tuanya, tukang nipu. Pokoknya yang negatif semua dia bilang tentang Mei. Yang nggak pernah Mei lakuin." Oke. Di situ Mei sakit hati sampai Mei bilang ini gara-gara masalah kecil loh, dan itu bukan kesalahan Mei gitu. Kalau emang guru itu nggak suka, guru tuh bisa jumpain Mei, ya kita berantem berdua gitu. Masa lebih chill di pemikiran dia daripada pemikiran Mei? Gitu kan bang, Benar. logisnya. Iya. Itulah kami dijumpain, marah-marah segala macam, kami situ berantem. Dan ada karena satu problem juga, Mei ngundurin diri jadi ketua OSIS. Oke. Nggak tahan bang, gila. Nggak kuat mental. Aduh, ih bang, Nggak bentrok kuat semua mental, bang. nggak kuat mental. Mei dilabrak lagi di situ. Sama? Temen Mei di hari yang sama. Pas papa Mei dibawa ke rumah sakit. Allah Karim. Bang. Bentar, ngelabraknya itu apa? Ngelabrak apa? Apa yang Karena dilakukan? cinta-cintaan lah biasa anak SMA. Mei lagi deket cowok. No, Jadi kenapa dilabrak? dia pacaran. Ya. Itu sering terjadi sih dari Mei kecil. Cowoknya itu suka sama Mei, dah Mei dilabrak. Agak nggak jelas sih memang.
Oke. Cowoknya ngejar Mei, Oke. tapi dia lagi pacaran, kan Oke. agak lain emang. Oke. Dari dulu itu sering terjadi. Sering banget. Mohon maaf. Tapi kan dulu Mei yang Mei bilang postur badan Mei dulu itu tidak seperti sekarang. Emang kondisi artinya cinta-cintaan itu terjadi sama Mei dengan kondisi Terjadi. berat badan yang Mei nggak yang berat badan kali gitu loh, Oh, enggak. Bang. Aku Cuman gemuk menurut Mei. kirain ya. Enggak yang sampai gitu. Berarti lebih gemuk dari ini. Ya. Dan hari ini ketika perpisahan udah bukan Mei lagi yang ngurus acara perpisahan atau Mei nggak ikut perpisahan? Udah nggak angkatan Mei kan? Karena kan Mei ketua OSIS kelas kedua. Oke. Jadi udah nggak ada urusan lagi. Bahkan kayak yang pas Mei berantem itu Mei bener-bener di situ langsung turun ngeprint surat pengunduran. Mei kasih dan Mei bilang Ngasihnya ke? kesiswaan. Oke. Mei bilang, mohon maaf Pak, mulai hari ini saya nggak mau lagi berurusan sama OSIS dan juga segala macam kegiatan di sekolah ini. Terima kasih. Tok Mei kasih, Mei keluar. Oke. Mei dari dulu emang jago cakap. Dari mana? Emang hobi sih Bang, Hobi kayak hobi bercakap. tampil di depan umum. Dari mulai kecil. Iya. Mei kecil lebih ke modeling. Modeling. Ikut manajemen model. Dulu ada di Batam. Namanya apa ya? Lupa Mei. Terus balik ke Medan nggak gabung sama yang di Medan? Nggak ya? Mei sempat berhenti. Vakum tuh SMP. Oke. SMA baru mulai lagi. Ini banyak sekali sebenarnya yang mau dikulik dari Mei ini. Mungkin bisa jadi 2 part video kita ini. Yang pertama kita coba bahas dulu tentang masa lalu Mei dulu ini, ya. Terus tadi aku penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mei ketika sekolah itu dengan kondisi guru cewek itu membenci. Ada ngebully juga nggak sih gurunya? Kalau ngebully nggak dari sisi guru sih, dari sisi murid. Oke, murid teman-teman sekelas. Ngebulinya seperti apa Mei? Jadi Bang Mei di CM itu dari SMP. Dari SMP, oke. Yang benar-benar konfliknya itu kalau bully sebenarnya ya kalau dibandingkan lebih ke SMP sih. Itu lebih parah di SMP. Ya, ya kasus pembunuhan pada umumnya. Bahkan Mei pernah dilempar nasi yang cus gitu dilempar ya benar-benar dibully gitu. Itu yang ngelakuin cewek cowok? Cewek cowok. Masih hidup orangnya? Masih lah. Lempar ini yuk. Ayo. Oke, ada guru kesayangan? Yang di mana SMA? SMA? Ada. Boleh sebut namanya? Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman tinggalnya di mana? Di jalan dekat rumah Mei pokoknya, Oke. sampingan jalan. Oke. Oh, tetangga. Udah lama dia ngajar di situ, Pak Lukman tadi? Udah, bahkan dia masuk juga pas Mei SMP. Oh, dia masuk juga di SMP. Berarti dia paham lah Mei seperti apa dari awal mulai sekolah menengah pertama. Iya. Dan dia yang kayak selalu nyupport Mei dari Mei. Karena dia tuh wali kelas Mei 2 tahun. Dari Mei kelas 2 sampai kelas 3. Yang itulah berhubung masalah-masalah tuh dia semua yang... Kenapa dia nggak berusaha ngebelain Mei ketika Mei disudutkan dengan guru cewek waktu itu? Udah dong, apa Bang? Apa? Banyak Bang. Kayak sampai guru-guru tuh berantem cuma gara-gara Mei. Kontra, saking kontranya itu. Sampai bahkan ada mau dikeluarin surat untuk pengeluaran guru gara-gara masalah itu. Wow. Karena Mei bener-bener yang ngedown kayak, aduh kok jadi gini gitu. Oke. Berarti ada kepentingan politik juga di dalam? Maybe. Hah? I don't know. Oke. Kepala sekolah responnya pada Mei? Positif, dekat sama Mei. Kepala sekolahnya tahu nggak Mei itu dibenci sama guru-guru cewek? Tahu. Cuman ini kepala sekolahnya baru. Kepala sekolah yang lama udah meninggal. Innalillah. Dia Oke. selalu nge-support Mei sih. Makanya Mei yang, sedih yang banget. meninggal? Iya. Yang baru ini nggak kenal? Kenal, cuma dekat juga. Oh, oke. Semenjak Mei menang ini Bang, itu dekat semua. Oh, siap. Aduh, really nih, real. Siap. Baik semua gitu, nggak tahu tiba-tiba entah kena mimpi apa mereka. Termasuk ibu? Iya, benar. Wow. Yang kemana-mana, Mili udah makan, nana. Wow, emang saya lupa dengan kejadian itu? Enggak dong? Lucu Anda. Iya. Oke. Oke, itu sering jumpa sama itu. Berarti Mei sekarang udah nggak di sekolah lagi kan? Sering ke sekolah. Oh, ngapain? Karena kan ini lagi pembukaan dissertasi Sumatera Utara. Jadi Mei lagi ngelatih adik-adiknya di sana. Oke. Itu Mei ke situ nggak gara-gara permintaan mereka ya. Mei ke situ kan permintaan yayasan Mei. Yayasan Cerdas Murni. Mei dekat sama Umi itu.
Umi apa? Oh ya yang yayasan. Iya, Umi siapa namanya? Oh, ya Allah lupa Mei seketika. Iya, bisa dia Astaga. ngeblank banget. Siapa namanya? Yang punya yayasan, ketua Iya, yayasannya. lupa, Umi Kalsum. Bukan. Umi. Astagfirullah Bang, lupa Bang. Umi. Betul. Astaga. Bu, dilupakan Ibu, Bu. Ya Allah. Sambil Mei menunggu, Iya, kita iya. coba nikmati minumannya dulu. Boleh. Biar gak kaku-kaku kali. Iya, iya. Oke. Mei belum pernah ke Konawa ya? Belum, baru ini. Parah sih, parah ini parah ini. Enggak kan Mei sering ke Medan kalau apa-apa. Oh iya, ajak dong orang ini ayahnya Papa. Iya, Papa. Panggil Papa, nggak Koko. Koko abang. Oh Koko abang. Iya masa manggil papa abang? Oh iya. Kan nggak mungkin. Oh Koko abang. Iya, Ayah? cici kakak. Cici. Papa papa. Oh, papa. Papa mama. Papa mama. Ini pengalaman Mei dulu masih di SMA, kita bicarain masih seputar SMA Mei dulu karena nggak jauh, belum lama Mei meninggalkan masa SMA. Iya. Ya kan? Karena ada lagunya itu kan. Aku masih anak Oh iya. Hafal? Hafal dong. Tuh waga. Fales nanti. Itulah dia kan, sombong. Kadang-kadang sombongnya itu ditutupin dengan kerendahan hati. Itu. Iya, anak kan rendah-rendah hati, Bang. Ya, saking rendahnya suka ngebully. Aduh. Ngebully Mei Oh, dulu, iya. dulu. Sekarang udah baik-baik kok. Baik-baik karena ada Aduh, astagfirullah. seru nih kalau kita buat konten bareng, entah bahas apa seru karena ini orang baru ini aku jumpa, masih muda, pikiran terbuka dan emang mau ngobrol ngalir aja gitu, nggak ada batasan dan nggak ada yang ditakutin ya kecuali Tuhan Iyalah. ya, dan kecuali kehilangan keluarga. Deep banget loh, aduh. Oke, di SMA Mei nggak usah kan abang membahas di OSIS, tapi nggak usah di OSIS. Secara keseluruhan kawan Mei ada nggak? Ingat nggak Mei waktu itu ada kawan Mei yang begitu Mei jalan aja atau dia jalan depan Mei itu bau kali, Ah, bau kali. bau badan Oh ada. banyak. Banyak. Termasuk Mei nggak? Enggak lah, Nggak ya? astaga. Oke, banyak. Banyak. Cowok apa cewek? Cewek sih biasanya. Cewek bau badan. Cewek lah. Karena mereka masih awal-awal puber kali ya, nggak tahu cara merawat diri kali ya. Tapi waktu itu Mei udah coba untuk memakai wangi-wangian. Udah. Tapi Mei belum kenal Baba Parfum. Sering denger sih. Sering dengar, udah Iya. pernah pakai? Belum. Ah, coba. Ini ada Baba Parfum, Mei coba pilih mana yang Mei suka wanginya untuk Mei. Bener nih Bang. Iya, silahkan. Jangan disemprot di hidung. Bahaya, cium aja. Ini abang ownernya atau gimana nih? Ini Baba ini support podcast ini. Ah. UMKM yang mensupport kita dan ini parfum terbesar di Indonesia, Dek. Untuk saat ini. Kan pakai parfum ngetes itu nggak di sini juga. Beda Kan nggak mungkin gini Bang. Enggak. Beda. Itu kan tadi wangi pertama di sini, wangi kedua di sini campur, Bos. Campur itu. Iya, Ganti. jangan marah-marah. Bukan enggak Nggak boleh marah. marah-marah. Enggak marah karena udah Astaga. cukup kamu dimarahin waktu SMA. Masuk. Siap. Nah, gitu diganti tempatnya. Udah keluar Bang. Hah? Agak di luar kan? Ini aja. Oke. Apa namanya? Evni. Evni. Thank you. Oke, itu untuk Mei biar Mei nggak bau. Bahasanya aduh. Enggak, jadi bisa juga Mei nanti kasih tahu ke teman-teman yang lagi Mei didik di CM itu bahwasanya untuk jadi duta itu salah satu penampilan harus dijaga sehidup mereka, artinya sejalan hidup mereka. Jadi jangan sampai bau badan. Karena di sini slogannya tips untuk kamu wangi setiap hari. Bisa lah nih Baba Perfume. Bisa, selalu Mei posting di ini di repost tadi sama seluruh reseller Baba. Masya Allah. Mantap, selalu orang dalam. Siap. Pokoknya Mei kenal sama Bang, insya Allah kita berkembang bareng. Cocok? Siap, cocok. Oke, Mei, lanjut. Lanjut lah. Jadi itu iklan tadi bentar. Oh ya, siap. Karena itu ada tanggung jawabnya. Gitu. Oke, Mei ini kan masih muda ya, kelahiran 2000? 4. 2004, sama kayak
ada tim abang juga 2004. Kirain sama kayak abang. Abang 2005. Iya. Mana mungkin? Inilah kadang-kadang kan. Gak percaya deh Bu. Ih. Bohong dosa. Ya udah 2006. Mei, kapan terakhir Mei ketemu dengan guru yang marahi Mei di tengah-tengah lapangan? Terakhir kali ketemu? Baru aja. Apa kalimatnya yang Mei masih ingat? Terakhir kali. Halo Mei, mau kemana? Oh mau ke Malaysia, ya udah hati-hati ya nak ya, gitu. Itu ngomong langsung? Kan Mei baru ISW. Oh itu sebelum berangkat ke Malaysia? Ya. Udah berangkat belum sih? Udah. Itu ngapain sana Malaysia? Scholarship workshop gitu. Pelan-pelan. International Scholarship Workshop. Oke, international Scholarship. Pelatihan workshop. beasiswa. Itu dia. Itu konkret jelas tar gitu. Pelatihan beasiswa. Dapat Dapat. beasiswa untuk di? Maksudnya? Oh enggak, masih pelatihan. Pelatihan. Itu kayak untuk S1 lanjut dikasih. Dibiayain ke sana. Iya, fully funded sama tiket-tiket semua. Dari Duta. wow, gokil. Karena kan utama. Oh, yang enggak Yang utama dapat. Yang enggak utama dapat juga, cuman paling kayak fully funded atau potongan tiket gitu. Oh, yang utama dapat. Berdua berarti kami. Gokil, jumpa di sana. Yui. Berapa hari di Malaysia? Seminggu. Seminggu, cinlok dong sama duta siswa. Enggak dong. Kenapa begitu dibilang cinlok? Enggak dong. Enggak selera ya sama cowok. Enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Ada salah paham nanti loh. Oke, kenapa kok cepet kali enggak dong? Ya enggak Bukan aja tipe Mei. gitu. Enggak gitu. Jadi? Astaga. Aduh. Kenapa? Iya enggak apa-apa. Atau Mei enggak punya ketertarikan untuk sama lawan Enggak jenis? gitu. Atau gimana? Astaga, Atau Mei Mei normal. planning? I'm normal person. Kami kan cuman just person, apa ya, just partner duta, nggak lebih. Pernah dia coba untuk Bahaya kali pertanyaannya. you know lah, I mean. Nah. Pernah? Boleh nggak dijawab? Jangan, nggak apa-apa. Karena masih menjabat. Aduh. Biar tetap dapat chemistry-nya. Nggak pernah. Nggak pernah. Mencari aman. Nggak emang nggak. Oh, nggak pernah. Oke, terkait itu, Mei tadi Mei cerita bahwasannya Mei itu sering ada kejadian si kawan Mei cewek lagi pacaran atau lagi cowok, dikirain cowok tadi deketin Mei digerebek. Emang deketin? Ngejer. Ngejer. Wow. Ngedeketin kayak gimana? Ngejer? Ya, ngejer gimana? masih Yang paling parah gimana? Dia udah punya pacar tapi ngedeketin Mei, yang paling parah gimana? Paling parah ya? Iya. Dia udah pacaran 3 tahun tapi deketin Mei, itu pernah. Oke. Bahkan sampai yang kayak ke rumah, nyepamin, banyak lah bang, macem-macem. Udah kenal sama papa mama? Kan ke rumah? Oh, udahlah. Oke. Ya ke rumah ya kayak, nanti Dia. kadang, itu beda-beda orang bang. Banyak yang ke rumah. Gak bawa buah? Bawa lah orang tua makanan. Martabak? Mau Mei nggak terima kayak mana? Mamanya ya? suka apa? Martabak, buah? Semua suka. Tapi itu semua yang punya pacar yang ke rumah? Nggak juga, Nggak ada juga yang jomblo. Ada yang jomblo. Oke. Mei nggak pernah pacaran? Deket pernah, tapi kalau pacaran enggak. I love you, yes I love you too. Pernah? Pernah lah, namanya remaja. Tapi nggak pacaran? Nggak. Oke. SMA. Oke. Masih hidup orangnya? Masih lah, astagfirullah. Udah mantan ya berarti? Emang tuh bilang mantan kayak gitu? Enggak ya? Enggak dong. Jadi lost contact? Enggak juga. Atau Mei yang menjauh atau dia menjauh? Mei yang menjauh. Karena? Ya itu, punya pacar 3 tahun. Ketahuannya di akhir? Enggak, di... Berarti Mei mempertahankan? Enggak. Mei No. Dengar dulu lah, Mei Bang. dekat sama dia, sedangkan Mei tahu dia punya pacar 3 tahun. Enggak, Mei pertama nggak tahu. Ya kayak Berapa? mana sih namanya cewek kayak baru first love-nya gitu loh bang. Iya. Masih bodoh-bodohnya Mei lah dulu, Oke. cita-cita monyet tuh. Ya udah, jadi rupanya jalan-jalan tahu Mei itu dia udah punya cewek, udah mau 3 tahun lebih. Dan Tahu dia, dari? Adiknya yang ngasih tahu. Adik kandungnya? Aduh, malas sekali Mei nyebutnya, kembar. Oh, kembar. Nanti dia emang pengen adiknya? Udah sama adiknya aja kak? Enggak gitu ya? Enggak, awalnya memang adiknya yang ngedeketin Mei duluan, baru abangnya. Karena cemburu. Enggak, emang bener. Mana
namanya sama lagi. Ya masa kembar gerbang. mau menjerumuskan kembarannya? Dia cuma ngasih tahu aja, Oh, ngasih katanya tahu, ha. ini aku nggak mau bikin kau sakit. Ya udah. Ya udah sini sama aku gitu nggak? Ih, pernah sih, cuma enggak lagi kali. Namanya kembar pasti sama. Oke, kembar Identik, identik. mirip banget. Banget, nggak bisa main bedain. Bisa kalau Mei. Wow, berarti Iya udah kan deket Mei banget dong. sekelas, bisa dong Mei. sekelas. Oh ini. Emang ganteng? Biasa aja sih. Biasa aja. Dulu kan ganteng rasa Mei kayak, wih ini ganteng banget. Rupanya enggak. Sekarang nggak? Karena sifatnya. Iya. Mei, tadi kan kita bahas kalau cowok deketin Mei. Ada nggak guru-guru yang deketin Mei? Menggoda-goda? Ada. Apa? Ada. Serius? Serius dong. Banyak atau 1-2? Lebih dari 1-2. Wow, 3 dong. Iya enggak, lebih. Pokoknya lebih lah. Lebih dari 3 juga? Wow. Oke, boleh tahu apa yang membuat guru-guru tadi tertarik dengan Mei untuk menggoda Mei? Ih, nggak tahu ya. Cuman yang Mei tahu tuh dia pernah kayak jadi salah satu guru lah ya bisa dibilang. Boleh. Itu pernah di sidang gitu. Sama? Capsek gitu. Oke. Karena Mei risih gitu loh bang. Dia nungguin Mei pulang. Dia kayak apa tuh nengokin Mei, ngamatin Mei ngapain aja. Terus kayak apa tuh ngasih Mei kayak nih guru agak lain juga aku tengok. Guru olahraga? Enggak, yang ini bukan guru olahraga. Oh bukan, tapi guru olahraga juga deketin? Enggak. Enggak. Aduh. Biasanya begitu-gitu guru olahraga. Iya sih terkenalnya. Iya. Cuma guru olahraga Mei enggak sih, untungnya normal. Yang satu lagi nggak tahu. Emang kayak gitu nggak normal? Normal dong. Enggak dong, masa suka sama murid? Emang nggak ada yang seumuran sama dia? Bapak-bapak loh bang. Oke. Bentar, Oh, sebelum kok gitu? kita lanjut, itu termasuk pedofil nggak? Tidak dong. Ada yang termasuk dong, kayak itu kan tadi yang satu kan kayak cuma Oke, satu-satu kita cerita. Ada berapa banyak guru? Coba kita cerita guru A. Ada cerita seperti apa, Mei? Guru A pokoknya intinya katanya dia ngomong sama Capsek Mei itu ya biar ya kayak mana namanya aku sayang sama dia beri kesayanganku gini gitu. Mei terdiam di situ, Mei kayak Di depan Mei dia ngomong gitu sama Capsek. di depan Capsek. Dan kalian di sidang berdua gitu, Mei guru A tadi. Pertamanya Mei nggak di situ, abis Oke. itu Mei dipanggil, Mei dikasih tahu. Oke. Katanya katanya karena dia nganggap Mei beri kesayangan dia nggak lebih. Oke. Tapi Mei rasa enggak. Capsek tadi kok bisa tahu si Ya Mei cerita lah. ke Capsek? Iya. Ih bapak ini kok kayak gini ya Bu, Mei bilang. Oke. Jadi alhasil setelah pertemuan dengan Capsek tadi Ya nggak bisa diapa-apain karena dia bilang beri kesayangan. masih seperti itu sikapnya terhadap Mei. Enggak, semenjak Mei kayak marah-marah gitu, Mei Oke, bilang. Mei berontak. Mei risih banget. Yang paling membuat Mei risih apa? Ada satu guru, Oke. jangan disebut ya. Guru Boleh, apa, boleh guru silakan. apa. Boleh sebut, boleh nggak? Mungkin pedofil nggak ya? Pokoknya dia silakan. pertama kali tuh yang Mei tahu pas Mei nyalam, nyalam guru gitu, dia megang pipi Mei. Hah? Kan Mei nyalam, terus dia Oke. kayak dia nggak tahu ngapain, cuman kayak ih gitu, kayak orang gemes itu kayak gitu. Terus Mei kayak yang ih Tuaan mana sama orang tua Mei? orang tua Oke, berarti masih lajang. belum nikah kemarin dia, sekarang udah nikah. Oke. Oh, guru seperti itu. Guru baru? Guru iya, Oke. nggak terlalu baru sih. Jadi salam tangan kanannya, salam tangan kirinya cubit. Enggak, Iya, atau kayak iya lagi. jangan enggak. praktekkan kampang. Bukan. Halo. Siapa? Enggak ada situ. Maksudnya nggak gitu. Maksudnya pas abis salam, Salam, baru dia ih. nengok Mei kayak ih gitu. Terus Mei Dicubit? kayak iya kayak orang gemes sama Oke, cewek. oke. Terus respon Mei? Mei terdiam di situ kayak kaget kan. Lagi dong Pak, lagi enggak? Ih. Enggak. Abis itu rupanya keesokannya Heeh. kok makin parah gitu kan. Mei aduin lah dia. Oke, itu yang paling parah. Iya. Ada lagi? Yang paling parah mungkin sampai chattingnya yang Baru-baru ini sih kayak setelah mendapat gini? nggak cuman guru sih, banyak Setelah juga. apa? Setelah apa? duta ini. Kayak apa tadi Mei bilang? Kayak Ai. Tadi Tadi setelah dapat ini. ada. Ada. Chattingnya? Kayak nggak cuman guru gitu. Kayak ada yang nge-DM bahkan kayak Mi alumni CM ya gitu. Abang ini dulu ini di situ. Nah. Sebenarnya abang itu tertarik gitu. Kayak Mi kaget. Oke, ini pernah nggak yang di luar jalur Mei? Oh, ada. Boleh cerita. Dia usah sebut juga. Tapi Nggak dia usah sebut bukan nama. dia bukan guru Mei. Oke. Dia juga Mei kenal dia dari salah satu duta. Siswa.
Enggak, duta lain. Mei ikut duta apa aja sih? Enggak, Mei kan karena Mei duta siswa, Mei kenal sama duta-duta lain. Oke, berarti baru-baru ini kejadiannya. Oke, silakan Mei. Nah terus kayak awalnya deket gitu, deket kayak ya udah Mei pikir kayak ya it's okay dalam batas normal gitu kan, kayak paling nanya di mana deh, on duty di mana segala macam. On Terus duty apaan sih? On duty itu kita datang ke undangan duta juga. Oke, lanjut. Jadi kalau nggak salah kemarin tuh pas Mei on duty juga dia nge-DM Mei, karena kan Mei jarang ngasih nomor WA Mei karena kayak sering orang spam gitu kan. Jadi dia kayak ngehubungi Mei gitu. Jadi ini tidur di mana? Itu kan lagi jam-jam begal tuh bang kemarin tuh. Mei nggak pulang, Mei nginep sama teman-teman Mei, tapi cewek. Sama anak duta siswa. Pulang on duty itu karena itu tengah malam, siapnya jam 11 jam 12 malam gitu. Terus dia ngomong, "Ini abang ada loh kamar di hotel ini juga. Kalau mau kesini aja." Cuman kayak vibes-nya itu maksa gitu. Dan rupanya Mei itu udah lama dipantau sama abang-abang tingkatan Mei di duta siswa. Dipantau karena kayaknya abang ini tuh udah tahu abang itu punya niat jahat. Ditarik HP Mei di situ. Kayak dibaca langsung kan. Terus Mei kayak, "Apa sih Bang?" Mei bilang gitu kan. Terus langsung ditelepon, dimarahin sama abang itu. Cuman ada yang pernah nyamperin langsung sih. Dan itu banyak saksinya, Mama juga tahu. Nyamperin langsung mau ngapain? Datang. Datang ke rumah? Datang ke rumah? Enggak, pas Mei kegiatan dia nyamperin Mei. Itu followers? Followers Mei, tapi ya followers. Gak kenal Mei? Kenal, cuma sekedar kenal kayak kenalan. Dia nyamperin mau ngapain? Mana Mei tahu? Ya, Tahu dari mana Mei dia nyamperin? ya kan dia datang bang, Oke, Mei datang. kegiatan. Oke. Jadi Mei ada kayak kegiatan volunteer gitu di sebut nggak ya? Di- Di sana Maimun. Ah. Jadi tiba-tiba pas sore-sore itu dia datang bawa kereta. Mei lagi bagiin nasi ke satpam-satpam di sana. Tiba-tiba dia datang kayak Mei ya gitu, terus Mei kayak lah kok di sini gitu. Mei diemin kan, Mei telepon Mama. "Ma ini si ini datang nggak tahu ngapain." Mei bilang gitu kan, banyak dosis Mei malu. Mei bilang gitu, karena dikira cowok Mei. Terus Mama datang? Hah? Mama datang? Enggak, kan jauh. Oh, oke. Terus Kirain habis didampingin Mama enggak ya? enggak. Oke, lanjut. Cuman itu ada pembina dosis Mei, ada semuanya sampai tahu kejadian Oke. itu. Diikutin Mei bener-bener dekorin sampai Mei mau ke kamar mandi diikutin terus Mei makin lama kan. Sampai kami tuh buat drama bang. Kayak jadi ada satu abang tingkatan Mei yang dekat sama Mei. Sampai dia tuh pernah jadi cowok Mei. Kayak memang deket nempel gitu. Di depan dia kayak ngomong, "Ini siapa sih sayang?" gitu-gitu baru dia pergi. Oke. Serandom itu sih Mei rasa kehidupan Mei sekarang. Aduh. Iya juga sih. Iya. Iya lagi. Kawan ini. Ini semakin waktunya semakin bertambah, apalagi usia bertambah, akan semakin banyak godaan-godaan nih ke depannya. Makanya emang yang paling penting itu anak perempuan tuh tidak boleh tidak dekat dengan orang tua. Bener ya? Bener. Mei tadi sempat bahas masalah di nanti itu aja. Ini dulu. Berarti Mei sekarang sudah tamat. Baru tamat. Jadi lulusan terbaik dong siswa di CM. Nggak tahu di CM gak ada debut kayak gitu. Oh, nggak ada. Sakit hati Mei. Iya ya, padahal sial. Udah berjuang sendiri. Oke. Enggak, maksudnya kayak aduh ya gitulah. Oke. Ini seru sih kalau mau dikupas. Mei kan udah lulus. Apa bahasa kalau dulu zaman abang SNMPTN, ada SBMPTN. Sekarang SNBP. SNBP. SNBP itu undangan. Eligible. Iya, ambil. Di USU, nggak lolos. Oke, USU fakultas Ilmu komunikasi sama satu lagi tuh apa ya kemarin didaftari sekolah dan ini nggak tahu jurusan apa. Oke, nggak lulus. Oke, kenapa nggak milih di luar nih? Kan Mei berprestasi. Itu tadi gimana ya ngomongnya? Nggak tahu. Ya gitulah. Aduh tahu. bang. Berarti nggak tertarik dong keluar? Tertarik banget. Kenapa nggak mau? Mei ngincer UI banget tuh. UI. Kenapa harus pengen UI? Nggak tahu, fakultas idaman Mei aja sih. Kalau di luar negeri kan nggak mungkin S1 kampus langsung. Oke, berarti sekarang UMSU. lulus di UMSU, ambil fakultas Komunikasi. ilmu komunikasi. Oke, udah mulai ngampus belum ya? Bulan 9 PKKMB. PKKMB. Wah, nanti ospek nih, seru nih, Mei. Seru nih. Mei udah banyak orang dalam kok. Oke, senior. Iya, anak-anak duta lain juga. Jangan-jangan senior itu nanti yang Apa? Yang ospek. iya,
Emang udah dibilang. Oke. Dan orang itu bilang kayak kami siap ngebantu Mei apapun itu di UMSU. Nanti modus bantunya. Kayaknya, cuman ya udahlah. Mei dapat temen banyak dari UMSU Bang, tapi belum ada yang cewek. Serius, hati-hati loh. Abang-abangan. Hati-hati loh. Kenapa? Artinya hati-hati. Hati-hati kenapa? Nggak semua laki-laki itu baik. Iya, kan cuma teman. Tapi laki-laki yang ada di ruangan ini baik kok. Siap. Semua seperti itu laki-laki. Iya, kayak kemarin tuh kan ada yang nge-follow nge-DM kayak abang dari Fakultas Teknik gitu-gitu. Oke. Nggak tahu Mei mereka tahu dari mana Mei bakal jadi maba. Ini seru nih. Nanti kalau udah ini kita coba podcast lagi ya, Oke. kehidupan kampus ya, boleh ya. Lebih keras ya ospek, kayaknya. cerita tentang ospek. Jadi serap aja dulu apa biar banyak cerita. Ikutin aja maunya seperti apa sampai wah kayak gini rupanya ya gitu. Jadi ada cerita. Seru tau. Apalagi UMSU kayak Wow. banget ya Keren. kata orang ya. Aku pernah dong buat konten di situ nanyain Oh, iya. ada pertanyaan yang ambigu. Pertanyaan ambigu itu seperti ini. Apa sih? Apa, Pung? Pertanyaannya, Pung? Ayam kalau malam ngapain? Nanyanya ke Ayam mahasiswa kalau- UMSU. Oh, Mei udah paham lagi sekarang. Ih, Bang, kemarin tuh Mei nggak paham serius. Oh iya? Ada yang bilang ke Mei gini, nggak apa-apa dia dibilang. Iya apa? Kayak, kok masuk UMSU? UMSU tuh banyak ayam kampus. Terus Mei mikir, hah? Ayam kampus? Emang banyak yang jualan ayam di kampus? Mei pikir gitu. Mei tanya lah ke mama. Polos Anda ya. Mah, ayam itu apa maksudnya? Baru dikasih tahu, baru Mei, astaga ya Allah. Parah ya. Parah Jangan sampai. banget ya. Tapi Enggak dong. Enggak ya. Astagfirullah. Jangan sampai artinya karena sudah tahu jangan coba untuk penasaran. Bahaya. Masa penasaran sama kayak gitu? Ada dong. Ada yang seperti itu. Nah, jangan sampai. Oke. Jangan sampai. Oke, Bingung. enggak. Banyak sebenarnya, cuman mana yang mau duluan ditanya nih. Oke. Duta berapa lama jabatannya? Setahun. Berarti nanti jadi mahasiswa tetap jadi duta siswa. Ya, yang Sumut Mei udah mulai lengser nih bulan depan. Mulai share. Lengser. Oh, lengser. Bulan Tapi depan. bukan utama ya di Sumut ya. Bukan. Di, Ya, emang nggak terlalu penting sih. di Sumut nggak penting. Indonesia penting. Bukan nggak penting, nggak terlalu dipentingkan. Oh iya. Dan nggak digaji ya. Utama digaji. Bahaya kali, astaga. Iya. Lebih gede mana sih sama duta pariwisata? Tanya sama duta pariwisatanya aja gimana? Saya tahu. Kalau duta siswa Nggak boleh. di belakang kamera. Guys, Oke, Mei. Nggak terasa, Mei, udah gokil nih. Ini pertama kali jumpa nih ya, Mei ya. iya. Kita baru pertama kali jumpa dan luar biasa dapat asiknya dan jarang aku bilang sekali lagi jarang ketemu anak muda apalagi cewek yang bisa seluas ini ngobrol. Ya pure yang diobrolin ini adalah nggak ada obrolan-obrolan negatif gitu. Artinya kita ngobrol di sini buat jadi pengalaman, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin mau berprestasi gitu. Nah, apa sih tips dari Mei agar siswa-siswi yang ada di luar sana ya, siswa-siswi artinya SMP, SMA lah yang mulai mengenal dengan apa itu prestasi. Oke. Nah, menurut Mei apa yang seharusnya dilakukan siswa-siswi di sekolah? Menurut Mei ya Bang, kalau kita ngomongin belajar tuh kewajiban, Mei rasa. Tapi di samping itu pula, kalau kita ngomongin juga prestasi itu kan ada dua, ada akademik sama non akademik. Cuman Mei lihat di era sekarang ini, terutama di Indonesia, prestasi non akademik itu bisa dibilang mulai dikebelakangkan, nggak dipentingkan. Karena banyak yang beranggapan yang namanya prestasi itu harus berkaitan dengan akademik. Non akademik contoh dia Soft skill kayak public speaking, nyanyi. Oke. Bahkan duta-duta gini kan itu termasuk ke non-akademik dibanding non-akademik. Bahkan kayak banyak yang lebih dibanggain itu prestasi-prestasi yang kayak ranking 1 di sekolah. Karena menurut Mei seorang anak itu beda-beda passionnya, bahkan kelebihan mereka tuh beda-beda. Ada yang mungkin di akademik dia lebih, tapi dia di non-akademik dia kurang. Ada dan sebaliknya. Cuman kalau menurut Mei tadi masalah prestasi sama di siswa SMA tadi, harus ngapain? Selain belajar tuh lebih banyak kegiatan positif sih. Karena menurut Mei SMA itu bener-bener yang Mei berasain masa pengembangan sama pendewasaan diri. Semakin banyak pengalaman yang kita lakukan, semakin banyak kita dapetin pengalaman di masa SMA,
bakal jadi pelajaran juga. Oh, aku ke depannya ini harus lebih kayak gini karena aku tahu pendewasaan diri ayah sesusah itu, sesulit itu. Apalagi aku makin dewasa pasti masalah yang datang tuh lebih besar. Menurut Mi kayak gitu. Oke. Dan kegiatan positif itu banyak ya Bang. Bahkan dari ekskul sekolah itu bisa diikutin. Juga prestasi itu sangat berpengaruh sih menurut Mi. Terutama untuk sekarang masuk ke universitas itu benar-benar berpengaruh di jalur prestasi. Makanya menurut Mi perbanyak kegiatan positif. Main-main boleh, tapi jangan over. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena masa SMA itu nggak bakal terulang 2 kali. Mau itu dia itu masa remajanya baik ataupun buruk. Gokil sih ya. Abang dulu waktu seumuran Mei tak jadi apa, nggak ada prestasi apa. Kayak ngerasa bisa nggak sih aku tuh ngulang lagi, tapi aku udah kenal sama Mei, tapi bisa menerapkan itu di sekolah. Karena emang aktif, cuman masih banyak maunya, masih banyak mau mainnya nggak sih anak SMA ya kan? Cinta monyet, banyak banget baru kenal, mohon maaf, baru puber, baru apalagi kenakalan remaja, baru kenal sabu, baru banyak kenal narkoba, gele dan lain-lain. Luar biasa. Dan banyak teman-teman di CM yang seperti itu. Enggak, kalau untuk negatif kayak narkoba mungkin enggak. Cuman kalau untuk nggak tahu maksudnya. Enggak Bang, emang nggak ada. Positive thinking. Cuman untuk pacaran itu kayak pacaran, Ngeri lebih ya? banyak main-main tuh banyak. Iya. Bahkan keluarga Tembung kan banyak Bang. Mei lihat anak-anak di Serdang itu banyak banget ya kasus-kasus putus sekolah sama nggak lanjut sekolah tuh banyak. Jadi Mei itu punya program Bang di sini. Programnya? Namanya Our Homes. Rumah kita semua. Itu kayak biasa. satu gerakan yang dia itu terfokus ke 2 sisi. Yang pertama sisi anak-anak normal ataupun anak umum kayak ya siswa-siswi pada umumnya. Yang satu lagi anak-anak luar biasa atau disabilitas. Dan itu Mei cenderung lebih ngarah kayak gimana anak-anak itu banyak yang putus sekolah, nggak dapat pendidikan, perluasan pendidikan yang belum rata. Itu Mei banyak cangkup itu. Gokil. Kita bisa collab nih sepertinya. Mei punya program, tapi kalau Mei tidak punya media. Iya benar sih. Paham ya? Punya prestasi nggak punya media. Iya. Pribadi lagi. Hari ini Mei seperti ini, guru-guru pada ngedekatin, kawan-kawan dulu pada deketin sekarang karena Mei sudah tersebar di media. Tapi kalau Mei dapat ini pun tapi tak tersebar di media, masih seperti yang dulu mereka. Pasti. Bener. Paham kan maksud abang? Paham. Itu program bagus Mei. Iya. Bagus. Nanti coba mungkin apa yang bisa dikolaborasikan dengan abang. Entah itu dari abang dari Gcraft-nya atau dari abang secara kreatornya, kita buat apa. Ini unik. Oke. Karena ini akan mengurangi angka narkoba di Tembung terutamanya. Iya. Bener ya? Banget. Karena tadi ada umum, bahasanya siswa-siswi umum, nggak hanya CM kan? Enggak. Gitu. Oke. Punya temen yang MBA? You know MBA? Married by Incident. Singkatan dari mana itu? Emang iya dong? Oh emang MBA? Baru tahu? Baru, nggak Iya. itu bahasanya. MBA. MBA. MBI. Married by Accident. Punya? Oke, banyak. Ceritanya ke Mei nggak dia? Enggak, cuman kesebar sampai ke Mei. Oke, menurut Mei, temen yang seperti itu gimana? Mei ya, karena Ya. Mei udah sering sosialisasi Yes. juga ke anak-anak kayak gitu atau anak-anak gimana. Menurut Mei, sebenarnya kita nggak bisa ngambil sisi negatif sih ke mereka. Menurut Mei, anak-anak yang terjerumus di dalam hal itu. Karena menurut Mei, anak-anak yang gitu tuh bisa jadi faktor yang pertama itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan realistis yang terjadi tuh Bang, banyak anak-anak yang kayak gitu tuh karena anak-anak broken home. Anak-anak broken home, anak-anak yang mungkin semasa mudanya dikasih kekerasan sama orang tuanya, atau mungkin dapat ancaman atau dapat hambatan dari lingkungan sekitar, yang membuat mereka itu bisa dibilang di kondisi depresi. Karena kan Bang remaja ini keinginan tahunya itu tinggi, dan ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia bingung mau kemana, masih labil lah, dibilang masa labil, dia ketemu nih satu partnernya ya kan, yang dia anggap mungkin aku bisa loh sama dia gitu. Dia ini yang bisa ngelindungi aku, dia yang ngasih yang selama ini aku nggak dapat gitu. Nah, jadi ya namanya cewek sih ya kebanyakan kayak gitu. Cewek terjerumus kata-kata manis dari seorang pria. Ya kan emang cewek yang mengandung. Oh iya. Gimana sih? Kan emang cewek yang Oh mengandung. iya. Tapi sesama satu sekolah. Ada?
Wow, oke, kita nggak bahas itu. It's okay, itu pendapat Mei. Berarti harusnya boleh pacaran tapi jangan terlalu. Ya menurut jangan pernah pacaran juga sih. Oh, itu poinnya, that's point Jangan. No. Silakan sampaikan, jangan kalian pacaran, lebih banyak buat prestasi. Ayo kita di buat sekolah. hashtag keras say no to pacaran generasi muda. What hashtag? Say no to pacaran generasi muda. Oke. Bener-bener. Oke, Mei tadi sempat kita bahas waktu Mei lagi kena bully, kena banyak problem di masa SMA, lagi masa Mei jadi ketua OSIS. Pada saat itu papa ya, apa? Boleh tahu sakit apa waktu itu? Komplikasi bang. Komplikasi? Iya, pertama tuh dari tensi, baru papa itu jadi kan punya tensi, punya gula, punya asam urat. Dulu tuh papa pernah sakit gula, udah parah sampai kakinya itu korek ya namanya. Karena luka kecil jadi besar. Karena kan sakit gula itu susah banget untuk pengeringan luka dan pengeringan darah. Oke. Jadi papa awalnya tuh dari tensi sih. Itu pas lagi lebaran. Baru Lebaran aja berarti? atau Idul? Enggak, 2022. Oh, 2022. Oke. Sakit, masuk rumah sakit tengah malam, masuk IGD karena nggak sadar. Rumah sakit mana? Citramed. Di mana mas terakhir? Citra. Citramed. Karena bang dibawa keliling itu bahkan kayak nggak ada yang mau terima yang Kemana dekat keliling? Keliling. Oh, kirain Kayak keliling. banyak dokter yang dipanggil untuk datang ke rumah, tapi nggak ada kan tensi papa itu benar-benar tinggi banget. Oke. Terakhirnya dikasih tau dokter gara-gara itu sih komplikasi sampai stroke. Stroke? Oke. Sebelah tapi. Stroke, ya udah sekarang lagi masa pengobatan, tapi belum sembuh total. Karena kan stroke itu bang nggak bisa sembuh total. Tapi sudah mulai hidup sebelahnya yang mati tadi? Nggak sampai mati bang. Stroke-nya masih ringan. Cuman gara-gara komplikasi tadi, makanya jadi benar-benar yang kena banget. Oke. Itu luar biasa ya kondisi saat itu ya. Kepikiran tak kemana-mana ya. Bahkan kayak yang Mei itu nggak pernah keluar sendiri sampai berani gitu kayak untuk karena kan mama harus jaga papa di rumah sakit. Jadi kan kalau ngantar surat atau buat apa-apa itu kan harus Mei kemana-mana. Hal yang paling buruk pernah nggak ngebayangin ketika lagi problematika di OSIS? Pernah. Oke, apa yang Mei bayangkan? Ya. Ketika hal terburuk itu terjadi pada papa. Hal terburuk untuk diri Mei. Oke. Itu sih bang, kayak namanya papa sakit ya kan, kayak ya pemikiran anak-anak pada umumnya sih kayak karena pas papa dibawa itu juga dibilang itu kan juga lagi zaman corona, takutnya dikira corona. Ya abang tau lah ya pasien-pasien corona itu banyak yang meninggal gara-gara sakit itu. Dan bahkan papa kan nggak sadar diri tuh sampai dipasang ini itu. Bahkan kayak banyak orang yang bilang kayaknya ini udah nggak lama gitu, udah nggak lama, udah dibilang gitu. Papa bilang gitu? Ke Mei? Enggak, orang-orang di sekitar. Dan papa itu juga tingkahnya udah aneh bang. Sebelum dibawa itu papa pernah, mengingat banget papa ngomong di ruang tamu pas mama sama adik pergi nyari dokter, dan itu papa jumpain Mei kayak ngomong, sempet nanya kayak lu siapa gitu. Mei kayak yang langsung, Mei bener-bener yang ngerasa kaget, bener-bener drastis, sedih banget dari papa itu di situ, dari Mei kecil. Mei bener-bener yang kayak hah gitu kan, Mili kenapa, Mei bilang gitu kan, kayak yang orang linglung gitu, siapa, terus kayak oh, tapi cuman kayak ngomong, oh inget ya kalau pokoknya papa cuma nyampein pesan jaga mama baik-baik, tuntun adik jadi adik yang bagus, adik yang bener gitu, jadi anak yang baik. Pokoknya papa selalu ngomong di situ, di posisi itu tuh kayak yang penting jaga mama, jaga adik, karena lu harapan keluarga. Karena kan Mei tulang punggung pastinya nanti anak pertama. Itu Mei kayak yang langsung mau nangis, cuman nggak bisa karena papa di situ. Ya Mei diem aja gitu. Begitu mama pulang sama Haikal, adik Mei namanya Haikal, Mei langsung ke kamar mandi. Yang kayak bener-bener mau cerita, cuman nggak mungkin langsung ngomong ke mama gitu. Dan Mei terakhirnya nggak kuat Mei ngomong ke mama, baru mama kayak mungkin ya namanya orang tua nggak mungkin nambah kesedihan kan bang. Kayak mama ngomong, anggap aja tuh papa bercanda gitu, kayak mau ngejahilin lu, papa kan jahil juga, ngejahilin lu gitu. Cuman ya gimana mau positive thinking di masa itu. Dan kayak Mei yang benar-benar terpukul tuh pas papa sakit itu sih bang, karena Mei dituntut untuk mandiri, untuk mungkin Mei kemana-mana tuh yang nggak pernah berani, gimana ya, Mei tuh anak mama papa banget bisa dibilang. Kayak yang Mei pagi-pagi buta ke situ, Mei keluar masuk sekolah, sampai ngejagain papa, sampai kayak Mei mikirnya itu Mei cuma berempat, papa, mama, Mei sama adik Mei.
Kalau lah papa nggak ada omongannya, udah pasti posisi papa itu yang menggantikan Mei, nggak mungkin mama dan nggak mungkin adik Mei. Dan Mei sampai saat ini, sampai di titik ini juga Mei masih mikir apa gitu yang harus Mei buat kalau Mei di posisi itu gitu. Kayak Mei harus bilang apa ke mama, kayak Mei harus gimana ya, Mei belum siap, emang bener-bener belum siap di tahap itu gitu. Ya bagus, bahkan Mei mikir kayak bagus Mei aja gitu yang sakit, yang pergi atau yang apa, jangan papa. Mei selalu mikir itu. Makanya Mei bener-bener apa ya, agak kurang suka aja kalau ada orang yang mungkin nggak suka sama Mei tapi bawa-bawa orang tua Mei. Sensitif banget Mei masalah itu. Oke. Lebih sayang mama apa papa? Dua-dua. Pilih salah satu? Gak bisa dipilih. Gak bisa, karena ada mama di sini. Enggak dong. Oh enggak. Enggak, dua-dua. Karena Mei deketnya tuh bener-bener yang dua-dua, kayak misalnya ke papa tuh Mei selalu cerita kalau misalnya Mei lucu sih kayaknya. Mei selalu cerita kayak, "Pak, ada loh cowok yang ngedekatin Mei gini. Pak, ini tadi gini." Tapi kalau masalah kayak lebih ke pribadi kayak anak cewek itu Mei lebih dekat banget ke mama. Karena kan Mei 24/7 itu sama mama. Ada keinginan papa yang dari Mei pengen Mei wujudin? Ada. Apa itu? Bukan cuma dari papa sih, dari mama juga. Kayak mereka selalu bilang jadi anak yang berguna, pokoknya nggak boleh sampai kayak papa, kayak mama. Karena kan Mei bukan termasuk orang yang ekonominya ke atas gitu. Jadi kayak papa mama selalu bilang pokoknya harus sekolah tinggi. Pernah yang buat Mei benar-benar sedih itu papa bilang, nggak usah pikirin gimana biaya, papa yang mikirin lu kuliah itu gimana. Yang penting lu belajar bagus-bagus, kasih bahagia nanti pas mama sama papa tua. Dia bilang gitu. Mei benar-benar kayak mikir, aduh segininya gitu susahnya untuk. Bahkan Mei pernah ada keinginan bang untuk nggak kuliah. Oh iya. Cuman Mei nggak pernah bilang, kayak nggak bilang, "Mam, nggak usah deh," gitu. Nggak. Cuman Mei dalam hati pernah lah berantem sama pemikiran Mei sendiri. Kayak apa aku nggak usah kuliah ya, aku kerja aja untuk bantu papa, untuk bantu mama. Karena pemikiran Mei, kalau papa jatuh sakit lagi gimana gitu. Karena dokter udah bilang bang, kayak kalau papa tuh kambuh lagi sakitnya untuk kedua kali, itu bakal susah untuk sembuh. Karena stroke-nya itu parah. Oke. Kalau itu terjadi? Ya, kalau bisa ya jangan terjadi. Sayang banget bersama papa? Banget. Banget. Sayang banget? Nggak ada yang bisa gantiin sosok papa mama. Papa sama mama. Oke, tapi pernah nggak Mei tanya, ini agak konyol sih pertanyaan, tapi ini emang coba untuk ditanya, nggak ada salahnya. Oke. Pernah nggak nanya ke orang tua, papa mama? Oh bentar, mirip nggak Mei sama adik? Enggak terlalu. Mei lebih mirip banget sama mama. Mei lebih mirip sama Mama. mama. Oke. Pernah nanya nggak ke papa kalau Mei ini anak papa bukan sih? Oh my god, kok gitu pertanyaannya? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak. Udah yakin? Pernah sih terlintas, cuman Oke. nggak pernah bertanyaan begitu. Nggak Karena pernah. kenapa? Kayak Mei tahu gitu papa mama ke Mei itu gimana. Tulus. Banget. Oke. Tegang sekali. Ya Allah. Tegang sekali. Berasa panas dingin. Ini habis ini dia, iya apa Bang Azin? Oke, aman ya? Aman. Ya? Oke. Ini papa berarti sering nonton YouTube? Sering. Coba, kalau bapak nggak datang nih. Coba, pengen sampaikan apa ke papa? Ya Allah, aduh. Sampaiin apa? Mungkin untuk papa mama lah ya. Halo pa, halo ma. Mungkin nggak banyak-banyak, Mei cuma mau bilang makasih banget udah apa ya? Udah ngajarin Mei dari kecil sampai besar gitu. Kayak Mei pernah mikir kayak kok Mei bisa gitu dilahirin kayak gini, karena kan kayak dari banyaknya masalah gitu kayak Mei mikir kapan sih Mei bisa punya orang yang benar-benar bisa ngertiin Mei gitu dalam lingkup mungkin pertemanan atau yang lain gitu. Cuman Mei selalu balik mikir lagi, cuman memang bener-bener cuman papa sama mama gitu yang selalu ada. Mau itu Mei terpuruk sekalipun tuh pasti papa mama selalu ngebela Mei, selalu nge-support Mei gitu.
Bahkan papa itu kayak yang nggak pernah mikir dia capek ya gimana, dia susahnya gimana gitu. Mama juga gitu kan, kayak nggak pernah mikir. Bahkan Mei bisa bilang papa mama tuh benar-benar yang lebih mikirin anaknya dibandingkan dirinya sendiri gitu. Mei cuman minta satu hal, nggak banyak-banyak. Please, Mei belum siap untuk kehilangan kalian berdua. Semoga Allah ngasih umur panjang untuk papa sama mama sampai ngelihat Mei nanti jadi orang yang sukses. Amin, amin, amin. Yang berkaca jadi mamanya di sana. Jadi kalau kameranya dibalik ke sana, mamanya berkaca nih. Mana tisu kita tadi? Udah nggak keluar kok. Aman ya. Apa bang? Ada masih yang belum dikeluarkan? Enggak kok. Aman. Oh sama itu sih. Oke. Sama Mei mungkin mau minta maaf gitu. Oke. Karena kan Mei juga bukan anak yang bener-bener baik banget gitu. Ya Mei udah banyak banget ngelakuin kesalahan mungkin di mata mama sama papa. Yang mungkin kadang buat mama sama papa mikir kayak kok bisa gitu aku punya anak gini atau gimana, kan kita nggak tahu juga hati orang tua ke kita gimana. Cuman Mei bener-bener yang minta maaf banget sih kalau emang itu kejadian gitu. Dan ya intinya Mei cuma mau bilang maaf dan terima kasih. Udah itu aja. Enggak kok, Mei nggak nangis, enggak. Oh nggak nangis? Mei udah terbiasa memendam air mata. Kalau gitu kasih mamanya aja. Oke Mei, thank you sudah mau hadir di podcast Bacrit Podcast ini. Banyak kali kuah Mei dan emang harus sih karena punya banyak pengalaman. Terakhir mungkin peran Pemkab Deli Serdang terhadap Mei, atau nggak pernah main-main dengan event yang ada di Deli Serdang? Oke. Kayak tembung kreatif. Oke, gini, pandangan Mei terhadap Pemkab Deli Serdang. Nah, ini kita coba agak bawa ke nuansa-nuansa politik nih. Ngerti nggak? Paham nggak? Nggak kuasai? Mei bukan menjelekkan sih. It's okay. Cuman kalau untuk berkaitan sama pemerintah gitu, Mei kurang bisa dibilang. Kurang. Karena kayak Mei lihat, mungkin nggak Pemkab Deli Serdang yang mencakup Sumatera Utara. Itu respon mereka ke, nggak cuma ke Mei sih mungkin ya, ke orang-orang luar sana, terutama yang masih kalangan siswa-siswi itu kurang mengapresiasi gitu, kurang mendengarkan gitu aspirasi-aspirasi dari generasi muda mungkin. Ya, Mei selalu bilang di media, kalau media undang, Mei selalu bilang harapan terbesar Mei itu para pemerintah, pihak-pihak yang memiliki wewenang, tokoh-tokoh tertinggi itu mungkin bisa lebih menajamkan dan lebih terfokus kepada generasi-generasi muda yang peduli tentang masalah di daerah situ. Oke. Yang mungkin dia punya ide atau punya inovasi yang sebenarnya tujuannya itu bukan untuk diri sendiri, tujuannya untuk banyak orang, dan itu bertujuan positif banget untuk daerah yang lagi dia pimpin. Dan ya Mei rasa, Mei cuma mau bilang, Pak, Bu, dengarkan kami gitu. Jangan anggap kami itu, jangan selalu anggap generasi muda itu negatif. Hanya minta untuk didengarkan. Enggak lebih. Tidak untuk mengeluarkan uang. Tidak. Oke. Kalau udah ada tokoh atau pejabat yang mungkin memberikan itu, memberikan telinganya untuk mendengar. Belum. Kalau ada, mau? Mau banget. Oke, siap. Nanti kita coba untuk ciptakan wadah itu. Oke, terima kasih Mei Chung sudah mau mampir ke podcast. Terima kasih ya. Terima kasih juga mamanya Mei Chung sudah mau nemenin Mei-nya untuk berair mata di situ. Mama ya yang nangis. Berkaca-kaca, iya. Saya tadi merhatikan aja gitu. Wah, luar biasa. Mei, thank you ya udah mau datang ya. Makasih banyak ya. Semoga ini bukan pertemuan terakhir. Kita bisa bangun komunikasi dan bisa bangun apa yang harus diperbaharui di Deli Serdang. Pasti. Terutama karena tinggalnya di Deli Serdang. Tapi jadi tadi ya buat KTP Deli Serdang ya. Siap. Oke, boleh. siap. Oke, terima kasih semuanya udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.